Selanjutnya kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu kaidah yang ke-20. Apa itu? Al-aslu idhafatul hadithi ila aqrabi awqatihi. Nah, apa arti Indonesianya? Al-aslu, ya secara hukum asal, kejadian itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat dengannya. Ya, jadi sebuah kejadian itu disandarkan dengan waktu yang paling dekat dengannya. Bagaimana maksudnya? Makna al-qa'idah. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala ay anna al-amra al-mustahdath, ya, al-amra al-mustahdatha nuzi'a fi tarikhin idza nuzi'a fi tarikhi huduthihi fa innahu yuhmalu 'ala al-waqtil aqrab la al-ab'ad. Nah, ini maksudnya. Jadi suatu kejadian, ya, suatu kejadian jika nuzi'a taraddud, jika kita ragu-ragu ini kejadiannya pas waktu ini atau waktu itu. Kejadiannya pas waktu ini atau waktu itu. Maka yuhmal 'alal waqtil aqrab, maka kejadian itu dibawa kepada waktu yang paling mendekati sebelum kejadian itu terjadi. Ya, jadi ini ada kejadian, misalnya kejadian A. Taib. Nah, kita ragu apakah kejadian ini munculnya di waktu B atau di waktu C. Maka kita bawa kejadian tersebut kepada waktu yang paling mendekati sebelum kejadian itu terjadi. Misalnya yang paling mendekati adalah C, maka waktu C. Taib, li'anna al-waqtal aqrab ittafaqat tarafan ala wujudil hadits fihi. Karena waktu yang paling dekat dengan kejadian tersebut itu disepakati oleh dua kelompok atau dua orang sekaligus. Jika terjadi perdebatan, apakah dia terjadi di waktu akrab atau di waktu ab'ad, maka dua kelompok yang saling berseteru ini, misalnya ada dua orang yang berselisih, yang si A bilang kejadian ini terjadi pada waktu akrab, si B bilang kejadian ini terjadi pada waktu ab'ad. Nah, tapi waktu akrab itu aslinya kedua pihak itu sepakat kalau kejadian tersebut muncul, ya, ada pada waktu akrab. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih detailnya, ya. Fahuwa mutayakin, dan itulah yang diyakini. Wa ammal waqtul ab'ad famashkukun fihi. Sedangkan waktu al-ab'ad, waktu yang lebih jauh, maka itu diragukan kejadiannya. Maka kalau ada yang yakin, nah waktu akrab itu diyakini bersama. Kedua pihak, si A dan si B itu sama-sama yakin bahwasannya kejadian itu ada pada waktu akrab, maka itu didahulukan, ya, didahulukan daripada waktu ab'ad yang masih masykukun fih, yang masih ada ragu-ragu padanya. Ya, sebagaimana kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi kaidah ini al-aslu idhafatul hadithi ila aqrabi awqatihi, ini masih ada, ini kaidah turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Yang namanya yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Baik, nanti kalau dengan contoh insya Allah akan lebih paham. Dalil kaidah ini apa? Yustadallu li hadhil qa'idati bima taqaddama fi adillati qa'idah al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, ya kan? Idh hadhihi mutafarri'atun anha. Dalil-dalil kaidah ini itu sama dengan dalil-dalil yang ada di kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Itu kenapa? Kenapa kok dalilnya sama? Karena masalah ini, dalil ini, kaidah ini itu turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, itu ada pada halaman 32, ya, pada halaman 32.
Nah, jadi dalil yang dipakai kaidah al-yaqin la yazulu bisyak itu juga bisa dipakai dalam kaidah ini karena kaidah ini turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Lalu bagaimana praktek kaidah ini? Min tatbiqatil kaidah. Satu, ra'a fi thawbihi. Ra'a syakhsun fi thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman lazimahul ghusl. Wa tajibu alaihi i'adatu kulli salatin sallaha min akhiri naumatin namaha. Nah, ini contoh pertama. Jadi misalnya ada orang, si fulan, dia tidur malam. Ya, dia tidur dari malam hari. Kemudian azan subuh dia bangun, kemudian dia berwudu, dia sholat subuh. Taib. Habis sholat subuh, jam 6 dia tidur lagi. Naum ba'dal fajr. Jam 6 dia tidur lagi dan bangun sampai azan zuhur. Ya, mungkin ini orang kecapean ya. Misalnya dia baru tidur semalam jam 12, tidur, bangun azan subuh dia bangun, sholat, habis subuh dia tidur lagi. Tidur sampai ke baru bangun jam 12 kurang seperempat misalnya, atau jam 12 dia baru bangun pas sudah masuk waktu zuhur. Kemudian dia bangun lagi, dia sholat zuhur. Habis sholat zuhur, dia baru sadar ternyata di pakaiannya ada bekas mani. Baru sadar dia. Ya, habis sholat zuhur dia baru sadar, loh kok ada mani, ada bekas mani di pakaianku. Nah, ini mani ini gara-gara tidur yang pertama, yang di malam hari, atau gara-gara tidur yang kedua habis subuh. Bagaimana cara menjawabnya? Berdasarkan kaidah ini, maka dikatakan berarti ihtilam ini, mani ini, bekas mani ini muncul saat dia tidur yang kedua, di waktu tidur yang kedua, yaitu habis subuh. Berarti dia hanya wajib mengganti atau mengulangi sholat zuhur saja. Ya, karena kan tadi idhafatul hadits ila aqrabi awqatihi. Yang paling dekat dengan zuhur apa tidurnya? Ya tidur ba'da subuh tadi, bukan tidur sejak malam. Kalau kita katakan, oh air maninya itu keluar saat tidur malam, berarti dia harus mengulang dua sholat. Sholat subuh dan sholat zuhur. Nah, tapi kan nggak begitu maksud kaidah. Jadi karena dia ragu, ini saya tadi mimpi, ini bekas mani gara-gara mimpi di tidur malam atau ba'da fajar, ba'da subuh. Maka waktu yang terdekat dengan ketahuan peristiwa itu, dengan ketahuan kalau ada bekas mani, itulah yang disandarkan. Jadi dianggaplah, dibawalah kejadian ihtilam itu saat dia tidur yang kedua atau ba'da fajar, sehingga dia tidak perlu mengqadha atau mengulang sholat subuhnya karena terhitung sah, dan dia hanya perlu mengulang sholat zuhurnya karena dia sholat dalam keadaan junub dan belum mandi. Begitu insyaallah. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, wa mithluhu law tawadda'a min bi'rin ayyaman thumma wajada fil bi'ri najasatan lam ya'lam waqta huduthiha lam yalzamhu illa qada as-salawati allati tayaqqana annahu sallaha bin najasah wa hiya allati fa'alaha ba'da akhiri hadatsin ahdatsahu. Contoh yang kedua, ada orang berwudu menggunakan sumur selama berhari-hari. Nah, misalnya ada sumur ya, dia wudu selama seminggu pakai air itu. Ternyata misalnya dia pakai air sumur itu 4 hari misalnya, 4 hari. Di hari keempat dia melihat loh ada najis. Ya, ada najis di sumur tersebut misalnya. Sumur itu misalnya kurang dari 2 kulah ya. Kalau 2 kulah itu tidak masalah selama tidak berubah salah satu sifatnya.
Kita anggap sumur tadi tidak sampai 2 kula. Dia berwudu dengan air sumur itu selama 4 hari berturut-turut. Nah, pada hari keempat dia melihat. Dia menemukan ada najis dalam sumur itu misalnya. Yang sumur tadi kurang dari 2 kula. Ya. Maka dia berpikir, wah, ini najis sejak kapan ada? Ya, sejak kapan ada najis ini? Maka dibawalah bahwasannya kejadian tersebut terjadi pada hari keempat saja. Jadi dia tidak perlu mengulangi sholat dari hari pertama. Cukup dia mengganti sholatnya yang mana dia mendapati ada najis di sumur itu, yaitu pada hari keempat saja. Ya, jadi misalnya dia menggunakan sumur itu untuk berwudu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, hari Kamis dia baru tahu ada najis. Baru ketahuan ada najis. Maka dibawalah kejadian tersebut dengan waktu yang paling dekat, yaitu pada hari Kamis. Berarti sholat yang dia lakukan pada hari Kamis menggunakan sumur itu, maka wajib dia ulang. Sedangkan pada 3 hari sebelumnya, hari Rabu, Selasa, dan Senin, itu tidak perlu dia mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena yang yakin dia adalah apa? Najis itu adanya di hari Kamis atau hari keempat setelah dia memakai air sumur untuk bersuci. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, daraba batna hamilin fanfasala alwaladu hayyan wa baqiya zamanan bila alamin thumma mat. Jadi seseorang ada memukul perut perempuan hamil, dipukul. Setelah dipukul ternyata lahir anaknya, keluar janinnya dalam keadaan hidup. Lalu setelah lahir, anak tadi tetap dalam kondisi hidup selama 5 hari atau 6 hari, beberapa hari. Jadi setelah dipukul perut si perempuan ternyata mengakibatkan janinnya itu keluar, lahir anaknya, tapi kondisinya masih hidup, lalu bertahan selama beberapa hari. Setelah itu dia mati. Ya, bila alamin, baqiya zamanan bila alam. Sehat, ya, lahir dalam keadaan hidup dan sehat walafiat. Tapi lahir gara-gara apa tadi? Dipukul. Ya, gara-gara kena pukulan, lalu kontraksi dan lahir anaknya, dan selama beberapa hari keadaannya sehat dan hidup. Lalu pada hari, misalnya dalam 4 hari hidup, sehat, baru hari kelima meninggal dunia, bayi tadi. Maka yang memukul itu la dhaman, tidak ada kewajiban dia ganti rugi atau bertanggung jawab atas matinya si bayi tadi di hari kelima. Kenapa? Karena li'anna dhahir annahu mata bisababin akhar. Karena berarti bayi tadi meninggal bukan karena pukulannya, tetapi karena ada penyakit lain yang menimpanya. Ya. Jadi li'anna dhahir annahu mata bisababin akhar wa laisa bisababid darbah, bukan karena pukulan. Kenapa? Karena waktu dia mukul pas lahir, anak tadi masih kondisinya sehat sampai hidup beberapa hari. Setelah itu baru meninggal, maka orang yang memukul tadi tidak wajib dhaman. Tidak wajib bertanggung jawab atas kematian si bayi, karena si bayi meninggal bukan karena pukulannya. Baik, kemudian contoh yang ketiga, idda'al mushtari annahu wajada fi sil'ati aiban wa anna hudutsahu qabla al-qabdi. Kita garis bawahi ini. Jadi seorang pembeli itu mengklaim kepada penjual kalau dia menemukan aib pada barang yang dia beli dari si penjual, dan aibnya itu terjadi qabla al-qabdi. Dia beli tas, ternyata di tasnya itu setelah dia beli ada aib. Dan dia mengklaim, protes sama si penjual, ini ada aib. Dan aibnya ini pasti terjadi sebelum saya beli. Qablal qabdi. Tapi si penjual bilang, bal hudutsuhu ba'dal qabdi. Nah, si penjual bilang apa? Enggak. Tadi pas di tangan saya, pas sebelum transaksi itu tasnya baik-baik aja, udah saya cek. Enggak ada cacat sama sekali. Berarti cacatnya setelah kamu beli.
Ya, sebelum kamu beli itu tasnya nggak ada cacatnya. Nah, ini berselisih. Si pembeli bilang enggak, cacatnya sudah ada sebelum saya beli, qoblal qabdi. Sedangkan si penjual bilang enggak, cacatnya baru ada setelah kamu beli. Maka siapa perkataan yang dibenarkan, yang dianggap? Fal qawlu qawlul bai' fi kaunil aibi hadithan 'indal mushtari. Maka perkataan si penjual lah yang dibenarkan oleh hakim. Misalnya permasalahan ini dibawa ke hakim, maka hakim membenarkan perkataan si bai' yang mengatakan, oh aibnya ini baru ada setelah di tangan penjual. Di tangan pembeli. Ketika berada di tangan saya tidak ada aib. Kenapa kok begitu? Lil ittifaqi ala wujudil aibi fi dalikal waqt. Karena apa? Jadi kan ada qoblal qabdi, ada ba'dal qabdi. Jadi kalau kita bayangkan di sini, sebelah kanan qoblal qabdi, sebelah kiri ba'dal qabdi. Qoblal qabdi, sebelum serah terima barang, itu si penjual bilang tidak ada aib. Sedangkan si pembeli bilang ada aib. Kemudian ba'dal qabdi, tapi setelah transaksi, setelah serah terima barang, si pembeli bilang ada aib, si penjual juga bilang ada aib. Jadi kedua-duanya sepakat kalau setelah terjadi transaksi jual beli sama-sama ada aib. Ya, jadi waktu ba'dal qabdi, baik pihak pembeli maupun pihak penjual itu sama-sama mengatakan aibnya ada. Setelah transaksi mereka berdua sepakat aibnya ada, sama-sama ada waktu ba'dal qabdi. Meskipun di qoblal qabdi berselisih. Si penjual bilang enggak, aibnya terjadi setelah kamu beli. Si pembeli bilang enggak, sebelum saya beli. Maka di sini di waktu qoblal qabdi hanya si pembeli yang mengatakan tidak terjadi. Hanya pembeli yang mengatakan aibnya terjadi qoblal qabdi. Sedangkan penjual mengatakan ba'dal qabdi. Tapi ketika di ba'dal qabdi, ketika di waktu setelah serah terima, setelah transaksi, itu sepakat dua-duanya. Baik pihak penjual maupun pembeli, itu sepakat bahwasannya aib itu ada setelah ba'dal qabdi. Jadi ittafaqal bai' wal mushtari annal aiba mawjudun ba'dal qabdi. Sepakat. Karena sama-sama mengetahui ada aib setelah transaksi. Tetapi ikhtalafal bai' wal mushtari annal aiba mawjudun qablal bai' qablal qabdi. Tapi berselisih pendapat antara penjual dan pembeli, aib itu ada sebelum transaksi, sebelum serah terima barang. Maka yang diambil adalah perkataan bai'. Fal qawlu qawlul bai'. Nah, karena apa? Karena waktu ba'dal qabdi ini itu kedua belah pihak sepakat kalau aibnya ada di waktu ba'dal qabdi, dan inilah tadi yang namanya mutayakin. Ya, yang namanya mutayakin. Sedangkan waktu qoblal qabdi ini berselisih antara pembeli dan penjual, itu namanya masykukun fih. Dialah yang dinamakan masykukun fih. Jadi yang namanya yakin didahulukan daripada yang syak. Al yakin la yazulu bisyak. Sehingga pendapat atau perkataan bai' fal qawlu qawlul bai' dialah yang dibenarkan oleh syariat. Lil ittifaqi ala wujudil aibi fi dalikal waqt. Karena kedua belah pihak sepakat aib itu ada setelah proses jual beli, sedangkan saat qoblal qabdi hanya pembeli yang mengatakan kalau aibnya ada sebelum terjadi jual beli. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan. Semoga ada bermanfaat ya dan dapat dipahami dengan baik. Ya. Insyaallah kan berikutnya kita lanjutkan ke kaidah yang ke-21 dan ke-22
sebagaimana yang ada tertulis di nazm wa ma ala khulfil qiyasi thabata alaihi la yaqisu min tathabbuta. Taib, ya, wallahu alam bisawab. Semoga dapat dipahami. Taib, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum kita akhiri. Tapi jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.